Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Gunung Gede Pangrango merupakan satu dari sekian banyak lokasi pendakian di Pulau Jawa yang digemari para pendaki. Gunung ini sebenarnya merupakan dua gunung yang terpisah, namun puncaknya saling terhubung. Gunung ini berada di ruang lingkup Taman Nasional Gede Pangrango, Cianjur, Sukabumi. Ina bersama 6 temannya, yakni 4 perempuan dan 2 laki-laki, sudah cukup puas melakukan pendakian di Gunung Gede Pangrango. Seharian penuh, mereka menikmati pemandangan pegunungan tersebut. Ketika di puncak, kabut mulai turun, dan mereka berniat untuk kembali turun. Masing-masing berkemas dengan tugasnya, dan setelah selesai berkemas, mereka pun bergegas turun. Di tengah perjalanan, rombongannya bertemu dengan 4 orang pendaki lain. Hanya saja, yang seorang perempuan tengah digendong karena cedera. Bersama kawan-kawan, Ina mendekati mereka. Perkenalan pun terjadi di sana. Diketahui, perempuan yang cedera tersebut bernama Ani. Mereka mengaku sudah menghubungi petugas untuk membantu turun lebih cepat dan aman. Namun petugas belum juga datang, hingga mereka pun harus beristirahat dan menghentikan perjalanan. Dalam perbincangan tersebut, tiba-tiba hujan turun deras, disertai petir dan kilat. Hari yang mulai gelap menambah sempurna suasana yang kian mencekam. Dalam kondisi seperti itu, mereka pun mendirikan tenda. Sesekali mereka semua mengobrol. Ani pun terus dialihkan perhatiannya, agar tidak membuat semua menjadi panik. Ketika tubuhnya mendadak dingin lemas, dan akhirnya tidak sadarkan diri. Salah seorang kawannya langsung berusaha menyadarkan, dengan menepuk-nepuk pipinya. Sambil meyakinkan, mereka akan segera tiba di bawah, dan pulang. Sekitar 5 menit kemudian, Nia kembali tersadar, akan tetapi tatapannya kosong, wajahnya memutih pucat. Di saat bersamaan hujan yang deras, petir pun menyambar-nyambar. Semuanya menjadi merinding, saat Ani mengeluarkan suara aneh. Sementara tatapannya, membuat siapa saja yang melihat, akan merasa ngeri. Ina dan kawan-kawan yang berada dalam tenda, lantas membacakan doa-doa, berharap Ani kembali tersadar. Namun keadaan semakin mencekam, ketika Arum, salah satu kawan Ina juga berlaku aneh. Ia mulai muntah-muntah, disusul kemudian menangis sejadinya. Tidak ada yang bisa dilakukan, selain terus berdoa. Ani tertawa cekikan, seperti kuntilanak. Sedangkan Arum masih menangis. Datanglah 3 petugas, yang telah dihubungi. Salah seorang petugas, sepertinya paham dengan hal mistis. Karena dia langsung mengambil air putih, dan mengusapkan pada wajah Ani juga wajah Arum. 2 pendaki perempuan itu terdiam, desan tersadar dari kesurupan. Mereka berdua tampak panik ketakutan, dan minta ingin segera pulang. Cuaca yang masih hujan lebat, membuat pendaki lain berusaha menenangkan. Juga tidak lupa, mereka terus membaca doa tanpa henti, berharap tidak terjadi lagi kejadian yang tidak wajar. Setelah cuaca menyisakan gerimis, beranjaklah mereka meninggalkan lokasi tersebut. Beberapa orang lebih dulu melakukan perjalanan, untuk menyelamatkan Ani, yang kondisinya masih belum stabil. Dan sementara, rombongan terpecah menjadi 2, rombongan Ina memilih agak santai di belakang. Di perjalanan menuju pos 2, tiba-tiba Ina melihat hal yang mengejutkan. Seketika dia berteriak mengucapkan istighfar, yang membuat kawannya ikut panik. Ternyata Ina melihat ada gunungan sampah di trek, yang dilaluinya. Namun, tidak ada seorang pun yang melihat hal itu. Semua mencoba memastikan lokasi, yang ditunjuk Ina, tapi tidak menemukan apapun di sana. Yang nampak, hanya semak belukar saja. Ina ikut terheran, dia yakin atas apa yang dilihatnya tadi. Perjalanan dilanjutkan kembali, Ina yang berada di barisan tengah, kembali tercengang, ketika melihat gunungan sampah. Yang kali ini, berada di bawah pohon. Rasa penasarannya membesar, hingga dia memaksa temannya,
untuk menyoroti senter ke arah sampah itu. Namun setelah diperjelas, ternyata tidak ada sampah satupun. Di saat itu, tiba-tiba Ina merasa jari-jarinya kram, disusul kemudian merasa sesak nafas, serta badannya lemas. Di saat bersamaan, dia merasa ukuran badannya mengecil, lebih kecil dari biasanya. Teman-teman yang panik, mengitarinya sejenak. Kemudian Ina berteriak keras dan menangis. Seorang petugas yang mendengar teriakannya, mendekat, disuruh mereka mengawal Ina sampai di pos 2. Setelah benar-benar tenang, perjalanan pun dilanjutkan. Beberapa kali, Ina membuang pandangannya, ada banyak makhluk tak kesempatan yang ia lihat, sebelum tiba di pos 1. Mereka kembali diuji nyalinya, ada seperti hantaman besar, hingga membuat mereka bergoyang. Kejadian itu membuat mereka salah jalan, dan justru mengarah ke kegelapan yang mencekam, dan akhirnya mereka putar balik. Setibanya di pos 1, sudah ada ojek yang bisa mengantar Ani dan Arum sampai ke base camp. Mereka langsung ditenangkan, diberi minum air hangat, dan selimut. Pendakian Gunung Gede Pangrango tersebut, merupakan pendakian yang keempat, yang dilakukan oleh Ina. Dan di gunung itulah, dia baru mengalami pengalaman, yang baginya menyeramkan. Selain kawan dan dirinya sendiri yang kerasukan, dia juga melihat penampakan-penampakan tidak kasat mata. Bagi yang belum tahu, Gunung Gede Pangrango ini, menyimpan mitos dan sejarah pada zaman kerajaan. Gunung ini, tercatat dalam naskah kuno Sunda Pujangga. Dari naskah itu, Gunung Gede Pangrango disebut sebagai Hulu, yang artinya tempat tertinggi di Pangkuan. Konon penjaga Gunung Gede ini, bernama Eyang Jaya Kusuma. Namun, ada lagi penjaga 2 buah batu besar, di halaman parkir kawasan Kebun Raya Cibodas, yang berada di area Gunung Gede Pangrango. Yaitu Eyang Jaya Rahmatan, dan Mbah Kado. Batu itu pernah akan dihancurkan, tapi tidak mampu hancur, meskipun menggunakan alat modern. Selain itu, tempat di tengah-tengah curug atau air terjun Ciberem, ada petilasan makam, yang konon merupakan perwujudan dari seorang pertapa sakti. Tidak hanya itu saja, menurut cerita dari mulut ke mulut warga lokal, para pendaki yang ada di sekitar alun-alun Surya Kencana, selalu mendengarkan suara kaki kuda berlari. Disebut alun-alun, karena tempat ini berupa padang savana yang luas. Alun-alun Surya Kencana, menyajikan pemandangan yang indah, lengkap dengan hamparan bunganya. Tempat ini disakralkan, karena di hutan yang mengitari alun-alun Surya Kencana, ada sebuah situs kuburan kuno, yang konon katanya merupakan tempat bersemayam Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi, terjadi peperangan melawan kerajaan Majapahit, bahkan Sang Prabu juga berperang melawan kerajaan Kesultanan Banten. Sayangnya, Prabu Siliwangi harus menerima kekalahan yang cukup hebat. Dia pun melarikan diri, bersama para pengikutnya ke Gunung Gede. Kisah ini menjadi jawaban, dari banyaknya petilasan yang dianggap sakral, oleh sebagian peziarah. Hal yang kerap terjadi adalah, para pendaki Gunung Gede ini, hampir dipastikan punya pengalaman menyeramkan, yang tidak akan bisa dilupakan. Konon ada 3 sosok gaib, yang biasa ditemui para pendaki, di Gunung Gede Pangrango ini. Sosok itu tidak hanya menyeramkan, tapi juga bisa membuat pendaki hilang dari pendakian. Sosok pertama adalah setan berkepala 2. Konon ada sosok berkepala 2 bernama Ol, di Gunung Gede. Hal yang paling menyeramkan adalah, sosok ini bisa menyamar menjadi warga setempat, dan membuat para pendaki tersesat, dengan menunjukkan arah yang salah. Sosok yang kedua, yakni sosok tinggi besar berbulu hitam. Banyak warga lokal menyebut, sosok ini mirip genderuwo. Makhluk ini sering eksis, dan mengganggu para pendaki. Konon, sosok ini punya cakar yang tajam, mata merah menyala, dan biasanya memperhatikan pendaki dari kejauhan. Tidak hanya itu, sosok ini sangat sensitif pada para pendaki perempuan, apalagi para perempuan yang sedang haid. Dan sosok yang ketiga, adalah sosok pria berbaju serba putih. Sosok dengan baju semacam jubah, dan mengenakan sorban berwarna putih,
dan juga memiliki janggut berwarna putih. Sosok ini selalu berdiri seperti sedang memandangi sesuatu. Konon sosok itu adalah penjaga gunung gede. Dan menurut Ina, dia melihat penampakan-penampakan menyeramkan ketika berada di kawasan Kandang Batu, yakni lokasi yang merupakan salah satu pos pendakian. Bahkan dia juga merasa disentuh dan diajak berbicara oleh suara yang sangat mirip dengan Arum. Suara itu berasal dari belakang, padahal Arum tempat berada di sampingnya. Sekian cerita yang bisa saya bawakan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan jika ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.